Coba deh, kalau lo lagi sakit terus periksa ke dokter, lebih pilih mana? Dokter yang sat-set terus kita pulang, apa yang kita duduk dulu sebentar, tapi dokternya jelasin semua tentang penyakit kita. Mau sakit apapun, akan lebih enak kalau dokter yang menangani kita komunikatif dan informatif. Apalagi kalau penyakitnya itu kronis, kita perlu ketemu terus nih sama dokternya. Jadi kalau dokternya cuma pinter doang tapi nggak informatif, ya kita nggak akan dapet info apa-apa tentang penyakit kita. Sebelumnya, gue udah pernah cerita nih bahwa dalam proses gue akhirnya bisa ketemu dokter yang mendiagnosa gue dengan tepat, gue tuh menghabiskan waktu lebih dari 6 tahun. Selama lebih dari 6 tahun itu, gue didiagnosa kurang tepat, menjalani berbagai macam terapi, minum macam-macam obat yang sebenarnya nggak gue butuhin. Satu hal yang gue pelajari dari pengalaman gue selama ketemu dokter-dokter ini adalah keberadaan dokter dalam menangani pasien itu besar banget efeknya, terutama dalam segi psikologis dan sugesti. Makanya saran gue, karena psoriasis adalah penyakit yang gak bisa sembuh dan kita akan selalu ketemu sama dokter dan timnya, sebaiknya cari dokter yang bikin kita nyaman untuk diskusi, yang penjelasannya tuh jelas dan gak perlu buru-buru. Intinya yang bikin kita tenang lah saat konsultasi. Tapi sayangnya gak semua dokter ya bisa seinformatif itu ke pasiennya. Padahal dokternya tuh pinter banget dan bagus gitu. Ya kalau kayak gitu sih lebih baik kita yang proaktif, nanya ke dokternya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa lo tanyain ke dokter ketika lo konsul mengenai psoriasis. Pertama, apa sih jenis penyakit saya? Kedua, obat apa aja yang saya konsumsi serta berapa sih dosisnya? Ketiga, apa fungsi dari masing-masing obat yang diresepkan? Keempat, apa efek samping dari masing-masing obat tersebut? Kelima, berapa lama dan sampai kapan saya harus minum obat tersebut? Nah, 5 pertanyaan ini bisa ngebantu lo untuk mendiskusikan mengenai treatment yang sedang lo terima. Tentu aja sih, lo boleh nambahin pertanyaan lain sesuai dengan kebutuhan pengetahuan lo. Tapi 5 pertanyaan ini lebih baik jangan di-skip supaya lo lebih paham kondisi kesehatan lo dan gimana treatment yang lo butuhin.